Demikian Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan persangkaan buruk. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena bersangka buruk berarti menimbulkan pertikaian. Kita bersangka buruk terhadap saudara kita. Apa dalil kita sehingga kita harus berprasangka buruk kepada dia? Tidak ada, hanya duga, praduga. Baik, perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Lebih dusta daripada dusta langsung. Siapa yang tahu kenapa Nabi mengatakan demikian? Ada orang berdusta mengatakan kamu misalnya kamu telah mencuri. Dia tuduh. Yang satu dalam hatinya, menurut saya dia mencuri. Kata Nabi, persangkaan ini lebih dusta daripada perkataan langsung apa? Dusta. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita tahu, kita ini dusta ini. Kita bilang orang mencuri, padahal kita tahu kita dusta. Ini kan dusta benar. Dia tidak mencuri, tapi kita bilang kamu itu apa? Pendusta. Berarti kamu itu pencuri. Kita berdusta atau tidak? Berdusta. Kita tahu dia tidak mencuri, kita tuduh dia mencuri, dan kita ngomong langsung kamu pencuri, kita berdusta. Ini dusta haram. Yang bentuk kedua, kita nuduh dia berdusta dalam hati. Menurut saya dia berdusta, menurut saya dia pencuri. Tadi dia diam-diam ke situ, dia ini mencuri dan tidak kita ungkapkan. Namun kata Nabi, persangkaan tersebut lebih dusta daripada kalau kita dusta beneran. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tidak ada pembelaan diri. Kurang tepat. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ada aqua gratis. Siapa yang bisa tahu kenapa Nabi mengerti soalnya kan? Ngerti soalnya atau tidak? Ya, karena kata para ulama, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kalau enggak paham pertanyaannya, gimana jawabnya? Kalau kita dusta, kita bilang seorang kamu pencuri, padahal kita tahu dia tidak mencuri. Berarti kita berdosa atas nama dia. Ini buruk, ini dosa besar. Mengancam kepada neraka jahanam. Yang kedua, kita tidak tuduh dia dengan omongan, tapi dalam hati kita jangan-jangan dia mencuri. Kata Nabi, dalam hal itu lebih dusta daripada dusta yang sesungguhnya. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah benar. Apa? Bersangka buruk. Iya, kenapa bersangka buruk lebih dusta daripada dusta yang benar? Ingat ya, paham tentang pertanyaan setengah jawaban. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati, enggak tepat. Ya, karena mengumpulkan dua dosa sekaligus tidak. Ada yang tahu? Silakan. Persangkaan belum tentu benar. Kalau dusta benar pasti salah. Terus dari mana sisi lebih parah daripada dusta? Nah, saya baru tahu kemampuan orang-orang Jakarta Utara. Saya juga nggak tahu kalau tidak baca penjelasan para ulama. Kok bisa Nabi mengatakan lebih dusta daripada dusta yang benar? Kenapa? Karena kalau kita berdusta, kita tahu itu dusta. Kita tahu dia nggak mencuri, kita tuduh dia mencuri, itu dusta. Kita tahu kita salah. Tapi kalau kita berprasangka dia mencuri, seakan-akan itu benar. Padahal ini lebih dusta. Jadi kalau yang pertama dusta kita merasa bersalah, kalau ini persangkaan kita merasa apa? Merasa benar. Maka ini lebih parah daripada nuduh dusta langsung, mendustakan atas nama dia. Paham atau tidak? Masih ragu-ragu. Jadi ini dilarang oleh Nabi SAW karena tatkala kita berprasangka akan dididik oleh syaitan. Orang itu begini karena begini, orang ini begini karena begini, sehingga kita akhirnya benci kepada dia karena berprasangka buruk. Dilarang oleh Nabi SAW. SAW mengatakan, wala tahassasu, wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari keburukan orang lain, baik dengan mencari-cari berita atau dengan melihat. Tidak boleh. Kalau Allah menutup aib orang lain saudara kita, kita tidak melihat, ya sudah, alhamdulillah. Ya. Tidak usah kita cari-cari kesalahannya. Buka-buka ininya, buka-buka Facebooknya, buka-buka ini, pingin cari-cari. Buat apa? Buat apa? Tanya-tanya tetangganya, bagaimana si fulan, ngapain? Kecuali kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan, jangan ngapain. Allah sudah tutup aib dia, kita nggak tahu, alhamdulillah. Dalam hadis yang hadisnya dhaif namun
disebut oleh para ulama maknanya benar. Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan ceritakan keburukan orang lain kepadaku. Aku ingin keluar dalam kondisi hatiku salimus sadar, hatiku dalam kondisi selamat, tidak suudzon sama orang lain. Jadi kalau orang ceritakan keburukan orang lain kepada kita, saya enggak ingin dengar. Saya ingin kalau saya ketemu dia, saya murah senyum, tidak ada suudzon. Tapi kalau kita tahu orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, kita ketemu sudah enggak enak. Jadi itu tidak baik. Kalau Allah menutup aib dia dari kita, alhamdulillah sudah, kita enggak perlu tahu. Maka tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara. Karena ini bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Jadi enggak enak hubungan dengan dia. Wala tadabaru wala taqata'u. Janganlah kalian saling bertolak belakang dan kalian saling bermusuhan di antara kalian.